Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Pada siang hari ini kita masuk di sesi yang kedua. Mudah-mudahan nanti sebelum 15.30 sudah selesai kegiatannya. Baik, ibu-ibu telah hadir di tengah kita dua divisi, dua atau tiga? Dua divisi. Yang pertama dari divisi kajian, kemudian yang kedua dari divisi riset yang akan memaparkan terkait dengan program. Nanti ada hubungannya dengan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh peserta di sesinya Pak Kasmi tadi. Baik, untuk menghemat waktu, langsung waktu yang pertama saya berikan kepada divisi riset yang akan disampaikan oleh Bu Usam. Kepada Bu Usam disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari sesi pertama tadi mungkin ibu-ibu sudah sudah maklum gitu ya, sudah sangat gitu ya. Nah, sekarang kita lebih pada program yang langsung saja, apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh divisi riset dan kajian serta pendataan. Saya tidak ingin berpanjang-panjang, saya hanya sebentar saja karena waktunya sudah sangat pendek, paling maksimal 10 menit sudah selesai maksimal. Ya, tapi seperti yang tadi dikemukakan oleh Pak Kasmi, yang sangat penting adalah data. Jadi inputting data itu sangat penting. Beberapa waktu yang lalu saya ditugasi oleh LPPA untuk ikut dalam satu pertemuan di lembaga LHKP, kajian kebijakan publik Muhammadiyah Jawa dan Bali. Waktu itu membahas lembaga hikmah dan kajian publik. Waktu itu membahas anggota-anggota DPR yang lolos dan strategi apa yang digunakan sehingga mereka lolos. Jawa Tengah hampir saja tidak memiliki wakil di Dewan Perwakilan Daerah. Hampir saja. Tapi akhirnya dapat karena Pak Taji Yasin mundur sehingga dari Muhammadiyah bisa masuk. Nah, kemudian dipaparkan masing-masing bagaimana strategi-strateginya dan seterusnya. Kemudian dari Aisyah kami diminta untuk menyampaikan juga. Akhirnya saya sampaikan apa yang sudah ibu-ibu sampaikan, ibu-ibu isi, yang diinput dulu. Mungkin bisa ditampilkan langsung yang ini. Ini adalah hasil dari kajian juga dan dari divisi pendataan juga. Jadi campur antara riset, kajian dan pendataan. Lanjut. Sebelum ini. Ya, ini salah satu contoh pendataan yang sudah dilakukan bahwa bacalek dari Aisyah untuk DPR RI kosong karena tidak ada yang mencalonkan. Kemudian yang dari ke DPRD tingkat 1 hanya 10% dan tingkat 2 90%. Ini saya hanya mencuplik saja dari kajian yang sudah dilakukan oleh divisi kajian dan pendataan. Lanjut. Ya. Kemudian ada beberapa partai juga bahwa mereka itu ada dari sekian partai sudah ada, berapa orang sudah ada. Itu yang saya sampaikan. Kemudian hasilnya antara lain bahwa perlu ada sosialisasi yang lebih lanjut, setidaknya tidak hanya 1 tahun atau 2 tahun, tapi memang panjang. Kalau misalnya kita mau memenangkan di 2029, maka sekarang pun sudah harus persiapan, tidak bisa langsung mendadak seperti itu. Baik, kemudian yang kedua, jadi saya loncat-loncat. Yang pertama tadi adalah
apa yang saya sampaikan di LHKP. Kemudian yang kedua, riset yang pernah kami lakukan ada 2 kota yang sudah kami lakukan, di kota Solo dan di kota Tegal waktu itu. Ini adalah beberapa hasilnya. Sebelumnya, yang pertama, yang ini dulu. Yang usia, ini secara umum ya, untuk Solo usia paling banyak antara 59 sampai 69, 28 dan 16 orang dari responden 67 orang. Lanjut. Kemudian, saya ini aja ya. Kemudian untuk pekerjaan dari responden, dari ibu-ibu PDA yang ada di Solo, kebanyakan itu adalah guru, pensiunan, dan swasta. Cuma masalahnya nanti adalah ketika ini data, bagaimana kita menafsirkan, nah itu nanti dari sisi kajian, dan bagaimana kita menafsirkan, apakah kalau sudah banyak dari anggota kita itu dosen, apakah perlu dari yang lain, kita merekrut anggota-anggota dari bidang kerja yang lain. Misalnya yang swasta itu tidak terlalu banyak. Kemudian yang tidak bisa ada 5 orang dan seterusnya. Oke, lanjut. Kemudian untuk jenjang pendidikan rata-rata S1, S2, S3 juga banyak. Kemudian frekuensi ikut mengikuti pemilu waktu itu yang sampai 10 kali itu ada 45 orang. Berarti sudah sangat banyak, separuh lebih. Ini yang mulai menarik, bahwa dari sekian survei itu, ketika ditanya apakah tahu calon presiden, mereka rata-rata menjawab tahu. Tapi apakah tahu calon legislatif? Tidak tahu. Padahal disitulah kita mau mengisi. Jadi orang-orang baik Muhammadiyah maupun Aisyah berusaha untuk mencalonkan atau menitipkan calonnya, tapi kita tidak tahu siapa. Makanya ketika ditanya calon dari Muhammadiyah mana atau calon dari Aisyah siapa, itu beberapa tidak tahu semua. Maka ini menjadi satu hal yang menarik untuk nanti dikaji juga. Lanjut. Ini satu hal yang menarik juga. Dari mana taunya? Rata-rata taunya dari media sosial dan media massa. Dari organisasi hanya 5 orang dari 67. Artinya seperti tadi mungkin ketika ada nih masa, ada nih salammu, ada nih Quranmu, kita belum tahu. Karena mungkin ada saluran-saluran yang perlu kita perbaiki lagi. Akhirnya artinya bahwa kenapa info tentang calon-calon Muhammadiyah itu justru didapatkan dari media sosial. Sementara kita tidak tahu itu media sosialnya yang apa. Padahal kita tidak tahu media sosialnya itu justru malah media sosial yang tidak pro kita. Maka mungkin ini nanti sekali lagi akan menjadi satu kajian yang menarik, bagaimana kita membuat kajian, bagaimana kita membuat satu riset, bagaimana sosialisasi calon-calon anggota legislatif maupun anggota eksekutif di organisasi kita. Waktu di pertemuan LHKP itu ada satu hal yang disebutkan, mungkin ibu juga sudah sering mendengar, bahwa pada hal-hal tertentu kita masih berupa kerumunan. Banyak orang, ya orangnya banyak, tapi belum menjadi sebuah jamaah. Kalau jamaah itu kan ada tujuannya, tapi kalau kerumunan banyak sekali tapi masih sehingga kalau misalnya kita mau mencalonkan diri, kita mau mencalonkan itu calon Aisyah, belum tahu seperti tadi, karena ternyata yang tahu dari organisasi hanya 5 orang dari 67 respon. Oke, lanjut. Mengapa? Faktor apa yang memilih? Ada beberapa hal yang paling banyak memang agama. 50%,
15%. Tetapi masih ada juga yang tahu sepak terjangnya itu juga 15 orang, kemudian karena berhijab ada 1 orang. Artinya bahwa faktor-faktor ini menjadi satu hal yang penting ketika kita mau tadi, oh ternyata kecenderungan dari calon pemilih kita itu adalah faktor ini, 1, 2, 3, 4. Sehingga ketika kita mau melakukan kampanye misalnya, atau kita melakukan sosialisasi, kita bisa melihat data-data tersebut. Lanjut lagi, bidang apa yang akan dititipkan ke calon? Di situ ada bidang pendidikan misalnya, pendidikan yang murah dan seterusnya, perempuan, kekerasan dan seterusnya. Cuman masalahnya tadi, karena kita tidak tahu siapa calon kita, maka kepada siapa suara kita itu kita titipkan. Itu akan menjadi satu hal yang penting. Termasuk juga rekomendasi-rekomendasi apa, misalnya kayak kemarin Aisyah nih, kita mau menitipkan apa sih ke calon gubernur kita mau menitipkan apa sih ke calon wali kota kita, itu juga satu hal yang penting. Maka tadi kajian tentang isu-isu baik politik, sosial dan seterusnya itu sangat penting dilakukan dan tentu berbasis data. Saya ingin bercerita sedikit bahwa kemarin Hari Ibu seharusnya kita lihat apa ya, kita itu berjasa loh karena kan Hari Ibu itu antara lain hasil kongres perempuan di mana Aisyah ikut mendirikan. Tetapi kalau kita tanya pada Gen Z, apakah tahu? Jawabannya tidak. Maka perlu kita melakukan sosialisasi itu, termasuk kajian-kajian. Dan banyak sekali, memang ada beberapa daerah, alhamdulillah yang melakukan peringatan hari Ibu, kemudian memberikan penghargaan juga dan seterusnya. Tapi ada juga ketika kita tanya, siapa sih tokoh perempuan Semarang? Atau siapa sih tokoh perempuan Jawa Tengah? Maka mungkin yang ditunjuk adalah bukan orang Aisyah, mungkin ya. Karena tadi kita perlu ada orang-orang yang kita munculkan dari Aisyah. Oke, lanjut. Ya, ini calon-calon saja. Kemudian riset apa yang perlu kita lakukan? Tadi program kerja apa? Ada riset lembaga pendidikan Aisyah, ini titipan dari PPS. Jadi jumlah TKA, TKA SD Aisyah dan seterusnya nanti sudah ada di mana? Di data yang sudah masuk di 5 Kasmi tadi. Kemudian ada alasan memasukkan ke lembaga Aisyah. Kemudian keunggulan dan kelemahan. Mungkin kalau bagi kita Aisyah dan Muhammadiyah sudah sangat terkenal, tapi mungkin belum bagi yang lain. Maka tugas kita untuk memperkenalkan lagi. Ini lembaga kita, keunggulannya ini, kelemahannya ini, dan seterusnya. Kemudian ada anggota legislatif dan eksekutif dari Aisyah yang sudah jadi. Kalau tadi kan baru baca lagi ya, kalau yang sekarang yang sudah jadi. Kemudian aset-aset Aisyah, kita punya apa sih? Aset-asetnya apa dan seterusnya, itu juga menjadi program kerja dari Divisi Riset. Kemudian amal usaha, best practice, dan sejarah. Sebenarnya sejarah tadi ada kaitannya dengan divisi kajian dan pendataan. Jangan salah, sejarah itu sangat penting. Kalau kita lihat ada banyak yang memunculkan tokoh-tokoh dengan kepahlawanannya, maka kita pun perlu membuat tokoh-tokoh dengan kepahlawanan kita untuk kemudian kita publikasikan. Maka setelah ini langsung pada publikasi. Masih berapa menit? Gimana yang 10? Kan gak jadi. Oh, dari lain jadi tinggal 10 menit. Ya, publikasi yang pertama kita bisa masuk ke media sosial, ada Instagram, TikTok, dan seterusnya. Ini bentar yang tadi. Ini saya ambil dari Instagram. Kita bisa buat semacam ini. Itu ada peta Koperasi Aisyah. Itu ada di mana saja, mulai dari Aceh sampai yang sana tidak masuk ke saya masukkan. Tapi sebenarnya ada. Kita bisa membuat juga amal usaha di Aisyah dari Jawa Tengah, 35 kabupaten kota. Kita buat
titik-titiknya. Kalau datanya lengkap, kalau tadi datanya lengkap kan tinggal Pak Kasmi masih program sudah jadi datanya. Kemudian Instagram juga jangan salah, itu sangat penting karena untuk Gen Z dan seterusnya Instagram, TikTok menjadi satu hal yang selalu dibuka. Kalau mungkin generasi saya Facebook masih, tapi untuk yang generasi sekarang tidak lagi. Bisa juga ke media massa, itu saya contohkan di koran waktu kita ada sosialisasi KPU. Kemudian bisa juga di media online, bisa di Suara Aisyah. Jadi Suara Aisyah itu membuka peluang yang sangat lebar bagi kita untuk masuk dan menulisnya. Ada beberapa rubrik dan kita bisa mengaksesnya. Jangan salah juga Suara Aisyah itu sudah sangat lama. Itu salah satu majalah yang tertua. Kalau Suara Muhammadiyah itu 1915, kalau yang ini ya 1 tahun atau 2 tahun setelah. Ya, Suara Aisyah itu memuat banyak hal, termasuk bagaimana dia merespon situasi global. Waktu itu misalnya ada waktu perang dunia II ya, itu mereka sudah menuliskannya. Berarti apa? Berarti pada masa lalu ibu-ibu itu sudah merespon geopolitik secara global. Maka tugas kita sekarang untuk melanjutkan ini. Kemudian di webnya kita punya tadi sudah disebutkan ada LPPA Jateng. Kemudian ada publikasi lagi berupa buku. Tadi buku Sejarah Asia sudah sangat bagus, mungkin dari Semarang, mungkin dari yang lain bisa membuat buku. Kalau misalnya kita mau membuat buku barengan bisa. Buat buku barengan itu kan sangat mudah. Misalnya saja kita mau membuat tokoh perempuan Jawa Tengah. Kita tidak pakai ini ya. Misalnya saja tokoh perempuan Jawa Tengah dengan rekognisi yang umum, sehingga nanti kan semuanya bisa membaca. Satu daerah membuat satu tokoh saja sudah ada 35. Dan kalau itu satu daerah 4 lembar saja sudah 100. Ayo. Dan kita bisa langsung cepat itu. Kalau misalnya sekarang kita buat tokoh Aisyah yuk, atau kita buat tokoh umum tapi dia sebenarnya orang Aisyah. Dia punya punya keunggulan di macam-macam. Dia misalnya saja berjuang di lingkungan, dia berjuang di ini dan seterusnya. Tapi sebenarnya dia orang Aisyah. Kita masukkan itu 4 lembar masing-masing daerah, kita jadikan jadi satu buku selesai. Sudah sangat cepat ya. Kalau misalnya kita mau jadikan ini sebagai program, mari kita buat satu buku. Mau buat berapa buku pun bisa. Apalagi kalau tadi sudah ada template dari Pak Kasmi. Tapi datanya tadi yang perlu dimasukkan. Tapi kalau misalnya cuma 4 lembar satu daerah kan tidak terlalu berat. Dan tokoh-tokoh Aisyah itu kan iman-iman kalau tidak kita bukukan. Perjuangan mereka itu kan iman-iman. Maka generasi yang baru generasi harus tahu tokoh-tokoh kita. Jangan sampai tidur. Ini loh pahlawan nasional. Ini loh tokoh pahlawan Indonesia dari berbagai bidang. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih. Langsung dilanjut dari Bu Erna. Monggo Bu Erna. Baik, terima kasih Bu Ita. Bunda-bunda mohon izin saya